Kita ada di bagian akhir terkait dengan gebrakan dari Menteri Keuangan yang baru, Purbaya Yudi Sadewo. Saya langsung ke Bang Feb. Bang Feb, kalau berbicara terkait dengan banyak program-program diluncurkan, stimulus terkait dengan Bank Himbara 200 triliun, lalu juga 8 plus 4 plus 5 kemudian. Nah, ini kan kalau berbicara terkait dengan target pertumbuhan, kalau Pak Prabowo sendiri kan memang 8%, tapi untuk Menq baru menyebut pertumbuhan ekonomi dalam 1 sampai dengan 2 tahun ke depan 6 sampai 6,5%. Artinya begitu, jika 200 triliun itu sudah dikucurkan begitu, tapi kalau beberapa waktu lalu mantan Menq Bu Sri Mulyani menyebut bahwasanya memang membutuhkan investasi baru kemudian minimal sekitar 7.500 triliun. Kita kan baru 200 triliun. Ini seperti apa kemudian? Ini pertanyaan bagus banget supaya kita punya perspektif. Setiap tahun ekonomi kita itu menciptakan investasi, itu dicatat oleh BPS ya. Itu sekitar kalau tahun ini estimasi kita akan mencapai 6.900 triliun. Nah, itu siapa saja yang melakukan investasi? Mayoritas adalah swasta. Pemerintah dengan APBN-nya yang sekitar 3.500 triliun tahun ini, itu belanja modalnya relatif terbatas. Jadi kalau tadi yang 6.900 mungkin pemerintahnya sekitar 5%-nya dari situ. Tapi yang juga tidak kalah pentingnya selama ini secara historical kita lihat, BUMN melakukan capital expenditure. Itulah investasi juga. Itu juga sekitar mungkin ada 4-5%-nya dari 6.900 itu. Nah, 2026 dengan adanya Danantara. Tadi kita sudah offline kita sebutkan bahwa masyarakat sudah tahu dividen BUMN itu tidak lagi masuk ke APBN. Sudah langsung ke Danantara. Tahun 2025 ini 80 triliun. Tahun depan harusnya lebih besar lagi gitu ya. Nah, ini yang kita harapkan dengan likuiditas yang banyak kita siapkan ke Danantara dan ini mereka sudah bekerja keras juga untuk melihat proyek-proyek yang besar dan ini connect banget dengan apa yang disampaikan oleh Pak Hekal tadi bahwa kita memang nggak bisa melihat jangka pendek. Ini jangka pendek kita siapkan untuk jangan hilang momentum, gitu ya. Tetapi 2026 di era APBN yang sedang kita susun, ini bersama dengan Pak Hekal dan DPR, kita menargetkan pertumbuhan ekonomi itu di sekitar 5,4%. 5,4. Jadi itu meningkat dari yang 2025-nya target 5,2, 2026-nya 5,4. Menurut RPJMN dan kita kerjasama dengan Bappenas, memang tahun 2027 itu kita sudah akan lebih dari 6%. Itu harapan kita. Tetapi lagi-lagi inilah kenapa kita memang perlu melihatnya lebih dari 1 tahun. Kita melihatnya bukan hanya 2025, 2026, bahkan langsung ke 2029 juga sesuai dengan RPJMN yang kita siapkan. Industrialisasi ini sangat penting dan peran Danantara tentunya kita harapkan akan sangat besar di sana sebagai pioneer dan sebagai sovereign wealth fund-nya negara. Kita siapkan likuiditasnya di sana dan kita harapkan mereka bisa mulai melihat banyak sekali investasi. Ada 2 bidang tentunya selalu. Pertama kita harus tahu bahwa tenaga kerja kita ini kan masih banyak di sektor yang labor intensif. Bahkan pertanian itu 40 juta orang. Kalau kita lihat manufaktur itu mungkin sekitar 20 juta orang. Perdagangan another 20-an juta orang. Jadi masih banyak yang harus kita jaga resiliensinya. Ini yang harus kita lakukan. Jadi program-program prioritas pemerintah selalu akan berusaha untuk menjaga resiliensi dari mayoritas tenaga kerja kita. Tetapi tidak bisa kita lupa, kita nggak boleh ketinggalan dengan high value added industry. Sebenarnya sudah mulai dengan hilirisasi, kita dorong supaya nilai tambah lebih banyak tercipta di Indonesia, itu sudah mulai. Tetapi PR kita masih jauh. Kita perlu misalnya kalau tembaga, kita sekarang sudah punya smelternya. Kita sudah punya smelter untuk emas dan perak juga di sini. Tetapi kita masih bisa memproduksi kabel tembaga yang contohnya itu adalah multipliernya lebih besar lagi. Nilai tambahnya akan tercipta. Demikian juga dengan nikel, demikian juga bahkan dengan hasil pertanian. Kita selama ini sudah punya sawit, kita sudah punya minyak goreng, tetapi kalau kita create produk makanan dari sawit, produk sabun dari sawit, produk macam-macam, bahkan di Eropa coklat itu ada minyak gorengnya di dalam. Jadi ini banyak sekali memang peluang kita untuk hilirisasi semua produk sumber daya alam kita. Dan ini menghasilkan nilai tambah yang jauh lebih tinggi, menghasilkan pekerjaan yang gajinya, penghasilannya jauh lebih besar tentunya. Jadi
masyarakat yang banyak resiliensinya kita jaga, labor intensif, tekstil, sepatu, pertanian, itu bahkan kita harus tingkatkan daya tahannya dan juga bahkan swasembadanya. Di sisi lain, nilai tambah dari hilirisasi bahkan termasuk otomotif yang harus kita dorong, konektivitas kita dengan global, kita manfaatkan sumber daya alam yang kita punya, ini harus terus kita dorong. Dan kita harapkan investasi 2026 itu di sekitar 7.500 triliun tadi, itu tumbuhnya secara real sekitar 5,2 sampai 5,4% dibandingkan 2025. Dan peran Danantara besar sekali di sana. Itu sekitar kalau 7.500 kita harapkan sekitar 720 triliunnya itu dari investasi Danantara. Oke, peran terkait dengan peran investornya juga sangat besar. Artinya butuh juga iklim yang sejuk begitu, tapi juga bagaimana kemudian bisa menimbulkan kepercayaan atau meningkatkan kepercayaan para investor ini? Yes, ini menjadi PR yang setiap tahun kita selalu lihat dan seringkali PR ini juga semakin kita menyadari masih banyak yang harus kita lakukan. Tahun ini sebenarnya banyak yang kita kerjakan, saya sebutkan beberapa highlight saja ya. Satu tadi yang disebut PP 28, ini apa yang spesifik tentang PP 28 adalah contohnya selama ini biasanya kalau perizinan itu nggak ada deadline-nya. Padahal kita kalau kerja itu biasanya ada deadline-nya. Tetapi pemerintah, birokrat ketika diminta izin untuk buka pabrik dan sebagainya, itu seringkali nggak ada deadline-nya. Kapan kita harusnya dapat jawaban. Jadi yang namanya service level agreement itu kan sering di swasta ya. Nah itu kita taruh di PP 28. Ini adalah PP-nya Pak Menteri Investasi nih, Pak Rosan. Jadi dikatakan bahwa harus ada deadline-nya. Misalnya kalau AMDAL, itu harusnya berapa sih wajarnya? Nah, lalu ketika deadline-nya sudah lewat, harus ada jawaban dari birokrat. Jadi birokratnya nggak bisa membuat ini menjadi lebih lama. Nah ini menjadi terobosan yang harus kita lakukan mulai berlaku nanti 5 Oktober. Jadi ini sedang sosialisasi. Di samping itu juga kita melihat ada reform di TKDN. Ini sering dikeluhkan oleh pelaku usaha ya, bagaimana mereka ingin membangun industri baru di Indonesia, tetapi industrinya ini harus mulai dengan nilai kandungan lokalnya nggak terlalu tinggi, tetapi kita tahu ini biasanya industri strategis. Nah ini reform-reform yang harus kita lakukan. Ya, masih banyak PR yang kemudian harus digarap begitu. Nah, saya langsung ke Bang Oksa. Bang Oksa, kalau berbicara terkait dengan 200 triliun, artinya kita berharap tentunya optimisme dari program stimulus 200 triliun ke Bank Himbara ini. Tapi kalau misalnya ini kredit berjalan dengan lancar, kemudian berapa persentase dari penyumbangan pertumbuhan ekonomi? Ya, kalau kita melihat sekarang ini perbankan cukup aktif, terbukti dari LDR sampai 91% kan seperti itu. Artinya bahwa sepanjang kredit ini memang dominan ke sektor produktif, tentu akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, kembali lagi, saya lebih menyoroti dari sisi demand-nya, kan begitu. Demand ini timbul ketika perusahaan atau pengusaha melihat adanya peluang untuk ekspansi. Nah, bagaimana untuk ekspansi? Artinya bahwa produk-produk yang dihasilkan ini itu dapat kompetitif, dibeli oleh baik dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, ini menjadi hal yang penting menurut saya, saran bagi pemerintah, seperti halnya dengan pemerintah di negara-negara lain, mereka selalu berusaha agar produk-produk dalam negeri mereka, bahkan di China pun sampai subsidi, produk ini bisa diekspor gitu, bisa diterima. Nah, ini begitu ini terjadi, tentu akan banyak demand terkait dengan ekspansi kredit tadi. Kenapa? Karena permintaan produknya ini bertambah gitu. Nah, kembali lagi kepada pertanyaan, dengan perbankan, menurut saya ini tepat sekali kita melalui jalur perbankan, karena perbankan ini langsung bersentuhan dengan private sector. Nah, tentu tadi disampaikan oleh Pak Febrio, memang secara bertahap, bila kita lihat ada revisi pertumbuhan ekonomi. Dengan peran perbankan tadi, harapannya paling tidak ya sekitar 0,2 sampai 0,5 itu nanti akan dapat tercapai. 0,2 sampai 0,5%. 5%. Nah, itu akan dapat tercapai setiap tahunnya. Setiap tahunnya. Saya langsung minta tanggapan, artinya dari DPR sendiri, Bang Haikal, kalau berbicara terkait dengan target, ini kan 2026 tadi 5,4 begitu untuk pertumbuhan ekonomi, artinya untuk kemudian
sesuai dengan target dari Menko yang baru 6 sampai 6,5% pertumbuhan ekonomi dalam 1 sampai dengan 2 tahun ke depan. Apa yang kemudian harus dilakukan lagi dan bagaimana kemudian DPR sendiri mengevaluasi segala kebijakan-kebijakan, gebrakan-gebrakan yang sudah dilakukan oleh Menteri Purbaya? Saya rasa ini masih sangat awal ya, awal sekali dan dalam mungkin 1 minggu ini aja sudah banyak sekali gebrakan. Tapi saya lihat semuanya kelihatannya kayak bercanda-bercanda tapi sebetulnya sinkron gitu kan. Dan arahnya sebetulnya jelas. Ya. Dan saya rasa semakin ke depan itu akan semakin clear dan saya rasa breakthrough untuk mencapai pertumbuhan yang tinggi itu kan sebetulnya salah satunya tadi Danantara. Karena yang dikeluhkan atau yang kita harus kalau Indonesia mau kaya ke depan itu kan sebetulnya kekayaan kita ini nggak boleh keluar. Nah, dengan adanya Danantara itu, net capital outflow kita bisa kita jaga. Karena ke depan investasi kita kalau udah saatnya dia balik modal, itu jadi kepunyaannya Danantara. Yeah. Dan Danantara, dengan hadirnya Danantara, investor asing pun lebih pede untuk masuk. Jadi investasi lebih cepat dan dengan adanya perbankan kita liquid, apa yang sedang dibuat ini sekarang kita di Indonesia ini, alhamdulillah kita nggak ada masalah modal sekarang. Kalau dulu kan kita mau banyak mimpi proyek untuk kejar pertumbuhan, untuk membuka lapangan pekerjaan, duitnya nggak ada, keliling ngemis-ngemis, mohon maaf ya, cari pinjaman ke sana kemari. Nah hari ini insya Allah duitnya banyak, gitu kan. Jadi dengan adanya Danantara leading the way, investor-investor lain malah sekarang pada pengen ikut, nggak mau ketinggalan kereta. Nah kita tinggal kawal, ini sebagai pemerintah, sebagai DPR kita tinggal kawal kebijakannya, pemerintah tinggal melakukan tindakan-tindakannya yang benar, seperti tadi. Memang salah satu masalah yang sistemik di kita ini kan perizinan. Ya. Masalah satu lagi misalnya pungli-pungli atau korupsi lah gitu kan. Nah ini asal beginiannya bisa diberesin dan kita mapping nih, kayak tadi kan sebenarnya kita berharap pembangunan industri yang tepat untuk Indonesia. Pertama padat karya kita galakin dulu supaya kita bisa menyerap tenaga kerja kita, lalu yang capital intensive buat kita kejar high value added. Okay. Nah ini semua akan menciptakan tenaga kerja kita semua dapat gaji yang layak. Nah di situ kan daya beli sudah kembali. Yeah. Jadi kita ini semuanya saling dukung mendukung. Insya Allah pertumbuhan itu bisa terkejar. Kita ini apa yang dilakukan Pak Purbaya saya rasa memberi semangat dan saya lihat semuanya itu yang tadi saya bilang. Kemarin kok kayaknya ada yang nggak jalan dan adik-adik yang pada demo kemarin membuat kita semua tiba-tiba aware lagi dan sehingga mesinnya sekarang berjalan dengan sinkron dengan cepat malah. Jadi mudah-mudahan dalam beberapa waktu yang ini aja kan perubahannya udah cukup banyak dan kita bisa langsung lihat gitu kan. Saya rasa sih bukan menjadi mimpi, malah bisa jadi akan ada revisi lagi tuh terhadap target pertumbuhan. Tapi kita monitor dulu lah, kita monitor dulu beberapa bulan ini dan kita masuk ke tahun depan, monitoring dan evaluasi tentu kita harus lakukan senantiasa, sebab kan target-target kita ini juga nggak mudah. Kita membalikkan bahwa penerimaan negara kita memang lagi agak slow, ini juga butuh effort. Nah ini kan semua bagian dari effort ini. Nah asal kita kerjasamanya bagus, saya rasa bisa tercapai kok. Nah misalnya kayak kita harus evaluasi kebijakan cukai kita, kita evaluasi kebijakan PNBP kita. Harus kita kawal secara bersama. Nah itu kita harus kawal bersama lah. Okay. Itu kerjasama pemerintah kita dan tentu stakeholder semua di Indonesia ini. Kerjasama semua pihak, optimisme, harapan baru kemudian untuk Menteri baru Purbaya kita akan kawal secara bersama-sama begitu dan kita akan bacakan juga harapan yang kemudian dituliskan oleh sejumlah narasumber dalam logo Arah Angin TVRI dari Bang Oksa, buktikan hanya satu kata. Itu yang kemudian kita akan tunggu gebrakan-gebrakan ini. Kemudian dari Bang Haikal, wujudkan pertumbuhan 8%. Tentunya sampai dengan 2029 nantinya dan dari Bang Febrio, sukses dan amanah selalu memimpin ekonomi Indonesia. Itu yang menjadi harapan bagi di internal Kementerian Keuangan kepada menterinya yang baru ini. Kita akan terbangkan terlebih dahulu harapan-harapan ini di Arah Angin TVRI. Terima kasih tentunya para narasumber sudah bergabung. Bang Haikal, Bang Oksa, terima kasih. Bang Febrio, terima kasih. Sukses, salam untuk Pak Purbaya. Semoga kawan-kawan kita bisa ajak diskusi empat mata begitu terkait dengan program-program atau gebrakan beliau. Dan demikianlah dialog Arah Angin TVRI. Saya Ardianto Wijaya mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Thank you.